Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan dan apa strategi yang harus kita lakukan saat market seperti sekarang ini. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa hari ini IHSG minus cukup dalam ya, 1,46%. Hal ini terjadi karena apa? Sepertinya ada dampak sedikit karena cryptocurrency gitu ya. Pasar kripto itu lagi parah ya gitu ya, lagi downtrend parah. Bitcoin sendiri turun sampai 15.000 seperti itulah. Itu baru ya kurang lebih. Apakah berdampak benar-benar serius? Menurut gua ya biasa-biasa aja sih gitu ya teman-teman. Tapi yang gua khawatirkan adalah turunnya IHSG hari ini itu jebol dari support yang di sini dan jebol juga dari MA200. Ini mana MA200 itu 6980, IHSG sekarang 6966. Kalau misalkan dia besok nggak berhasil close di atas MA200, dia berpotensi turun sampai ke 6860. Ya, di area support dia yang di sini ya teman-teman. Tapi ada hal yang menarik menurut gua karena ada breaking news gitu ya bahwa inflasi di Amerika turun gitu teman-teman. Kemarin September nih 2022 mencapai 82% ya. Sedangkan sekarang jadi 7,7% gitu teman-teman. Baru dirilis tadi nih beritanya ya, 10 November gitu. Jadi kemungkinan besar besok IHSG akan hijau gitu ya. Mungkin open gap up bisa jadi gitu ya. Semoga itu bisa menjadi katalis supaya IHSG berhasil close di atas MA200 sih. Hopefully seperti itu. Oke, jadi gue mau langsung aja bahas saham yang kita mau analisa. Yang pertama, saham Adaro. Jadi gue mau ngebahas tentang saham-saham call yang mungkin teman-teman pada bingung ya gitu ya. Ini saham kenapa gitu ya. Emang harga saham call itu emang kena dampak gitu ya. Tapi yang terjadi di sini adalah ini kan Adaro udah jebol. Jadi ini gue hapus ya, lupakan. Dia jebol jebret ya. Sampai gap down parah untuk Adaro sendiri. Gue nggak punya barang, gue udah jual barang di area sini nih. Waktu dia gap down di sini udah kejual gitu ya. Emang belum. Jadi ini yang gue bilang. Tadi kan ada tulisan S di sini ya. Yang gue bilang sometimes orang beberapa kali, wah S nih 3860, 3830 beli. Gue sih enggak ya gitu teman-teman. Gue mau dia ada rejection nggak? Kalau aja boleh jangan dibeli gitu ya. Jangan bilang udah di bottom, jangan pernah menebak bottom lah. Kalau gue sih seperti itu ya alirannya ya, kembali ke teman-teman gitu ya, gue pribadi. Nah sekarang kan menarik dia di Fibo 0,382, 3470. Wah bottom nih, bottom. Kata siapa bro? Kata siapa? Kita nggak tahu loh, jangan menebak bottom gitu ya. Ya jangan seperti itu sih kalau gue pribadi. Kalau dari MAS ini masih strong downtrend dan stokastik juga masih strong downtrend gitu ya, dead cross terus walaupun stokastiknya udah berada di area jenuh jual gitu ya. Tapi kalau belum golden cross dan price action belum rebound, maka jangan ditangkap pisau jatuhnya. Apalagi penurunannya si Adaro ini dengan volume yang semakin meningkat, ini kan bahaya teman-teman ya. Di sini gue baru ngomongin teknikalnya si Adaro gitu ya. Sebetulnya nanti enak sih bahas ke fundamental. Mungkin nanti kita akan coba ya bahas ke fundamental masing-masing perusahaan. Kalau misalkan teman-teman setuju, boleh juga teman-teman ketikkan di kolom chat, nanti boleh gitu. Jadi mungkin nanti di setiap harinya gue diselang-seling, kayak market hari ini kan bosan sepi banget ya, cuman saham IPO aja yang rame. Diselang-seling kayak gitu gue bedah gitu ya, video cuman 4 menit 5 menitan tentang fundamental satu perusahaan gitu. Teman-teman tertarik gak kalau misalkan itu diadakan? Kalau tertarik boleh ketikin ya, tertarik bedah fundamental seperti itu. Oke, jadi coba kita lihat Adaro. Apakah hari ini dia didistribusi? Ya, kita lihat hari ini justru yang menarik adalah Adaro normal akum ya. Dan hari ini Adaro diakumulasi sama foreign, dan ini menurut gua dananya lumayan ya. AKBK beli 96,8 miliar, BK 55,9 miliar. Nah kalau misalnya ngeliat dari Broksum seperti ini kelihatan
kayak foreign menarik nih gitu ya. Foreign tertarik sama si Adaro, kayaknya dia udah berada di Fibo dia ini, strong supportnya. Coba kita lihat hari ini tuh jelas ya, foreign akumulasi 144 miliar. Nah kita lihat history dari tanggal 7 November dia beli juga 141 miliar. Apa yang terjadi 7 November? Penurunan. Akumulasi naik ya, hari waktu 7 November dia naik 2%. 8 November turun 1,83%. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Dan ini tuh masih udah dimulai diakumulasi sama si foreign. Tapi lagi-lagi gue pribadi tetap nggak bakal mau main entry aja. Sebetulnya gap ini gue yakin nanti soon or later gitu bakal ditutup sama si Adaro gitu ya. So tunggu dia rebound. Minimal dia closing di atas MA 100 nih garis merah. Di mana di 3480 ya. Di 3515 sorry. Kalau close di atas itu menurut gue baru menarik gitu teman-teman. Oke, itu untuk Adaro. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ITMG. Nah, ITMG juga sama kan, kasusnya sama Adaro, turun gap down, volumenya kencang dan juga sama dia di area Fibonacci 0,382 di 30 berapa nih? 39.600. Habis itu rejection. Dan di mana rejectionnya dia ini sesuai dengan garis trendline yang gua gambar di sini. Ya, ini kan ITMG masih sangat uptrend, jelas ya. Sangat uptrend tuh. Ini coba gue gambarin kayak gini ya biar teman-teman bisa lihat. Ini kan harusnya turun sampai sini pun sebetulnya nggak masalah, naik sampai sini pun nggak masalah. Turun lagi sampai sini baru dia akan naik sampai sini. Seperti itu. Ini garisnya tebal banget ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini tuh dia sekarang lagi di fase dia yang di sini, teman-teman. Turun. Ya kan turunnya ternyata dia nggak sampai sini. Oke, berarti sampai sini. Tapi masih sangat uptrend loh. Higher low. Jangka panjang masih sangat uptrend. Ya, kalau dia ada rejection, ini kan gua hapus ya. Ada rejection dong, hammer cakep gak? Cakep. Kapan kita boleh entry? Ya, tunggu dia berhasil close di atas hammernya dia. Gitu ya teman-teman. Dan volumenya harus lebih besar dari volume koreksinya dia. Hari ini volume koreksinya luar biasa gede. Dan MACD udah mau minus, udah minus malah histogramnya. Ya. Tuh teman-teman udah bisa lihat lah, ini hasilnya minus nih di sini ya teman-teman, lihat nih. Tuh. Minus ya, stokastik juga masih dead cross. Jadi masih jangan tangkap pisau jatuh ya. ITMG kita lihat berbeda dengan Adaro, ITMG justru didistribusi teman-teman ya. Dia didistribusi oleh BK gitu ya, BB, ZP ini, dan akumulasinya si MG ya. MG beli 23 miliar, YP beli 20 miliar. Apakah ITMG layak kita beli? Kalau gue pribadi belum dulu teman-teman. Ya belum dulu. Kita lihat nih ITMG. Hari ini distribusi 71 miliar. Seperti itu. Menurut teman-teman ITMG menarik gak? Menurut gue sekarang belum. Dan juga sama berikutnya PTBA. Oke, nah PTBA lebih jelek lagi sih kalau menurut gua, karena dia jebol MA50, jebol MA100, jebol MA200 dan jauh gap down. Ya. Dan ya sebetulnya ini kan gue tarik dari swing low paling bawah. Kalau misalkan swing low dari sini, dia udah jebol parah tuh. Ini kan swing low ya. Fibo nih. Udah jebol dari 3740, udah jauh, teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari long term seperti ini, masih bisa sampai ke 3320 target area dia ya. Kalau MACD udah nggak menarik bener nih, dia dead cross gitu. Terus stokastik juga ada dead cross. PTBA kita lihat hari ini normal distribusi, tapi dia diakumulasi nih sama foreign BK, CC, AK ya. Ya udah diakumulasi nih, coba kita lihat si PTBA. Oh, tapi tetap masih distribusi kecil, 491 juta teman-teman. Buyer and seller masih ngadu. Close di bawah MA200. Belum menarik. Kalau gue pribadi, gue belum tertarik ya seperti itu. Teman-teman gimana? Lanjut ke saham berikutnya, Indi. Indi hari ini juga parah ya. Salah, Indi dong ini. Nah Indika Energi ya bener ya. Hari ini dia dibanting ARB parah.
masih jelek, stokastik jelek, nggak usah dilihat lagi, udah jelek parah. Yang pertama Indi kemarin dia udah bagus bikin cup and handle ya, nggak berhasil ngebreak, cuma setengahnya. Terus bikin ascending triangle malah breakdown, lupakan. Gue udah pernah bilang dulu, lupakan udah lama ya, dari 1 November itu gue bilang pas dia jebol lupakan Indi. Ya jebol-jebol lagi ya lebih bahaya lagi, cuman bedanya dia close masih di atas EMA 200 ya, tapi volumenya gila gede. Masih dia stokastik menunjukkan dia bakal lanjut turun lagi. Turunnya sampai mana? Mungkin bisa sampai ke 2450 mungkin ya, bisa jadi tuh buat gambar di situ. Jadi seperti itu untuk Indi dan distribusi ya. Bedanya ini yang akumulasi dia itu si YP ya, domestik lah ya. Indi kita lihat ya, tuh Indi distribusi ya. Overall gue masih gak tertarik sama sekali sama saham call sekarang gitu ya. Terus apa yang bisa kita incer besok gitu ya? Kalau gue pribadi ya, lagi-lagi ada 2 saham yang menurut gue cukup cakep. Yang pertama Mayora ya, teman-teman udah lihat ya, Mayora falling wedge ya, udah ngebreak nih hari ini. Ini gue hapus ya, udah ngebreak kan, golden cross ya, cakep, ngebreak falling wedge, naik 5,49%. Volumenya cukup bagus ya, dari penurunan konsolidasi itu volumenya kecil, ngebreak ya. Teman-teman nonton dong, harusnya penurunan dia yang di sini 2,48%, volumenya kecil parah, terus ngebreak ya. Harusnya kalau teman-teman tonton, harusnya ya ini bagus itu di video-video kapan ya, berapa hari yang lalu ya, gue lupa juga lagi. Nah, kalau gue pribadi entry-nya kapan? Ntar tunggu break 2520 ya, di sini resistance 2520, gue alarm 2530 gitu ya. Belum entry, gue beneran belum entry hari ini, masih belum gitu ya. Kalau dari MACD dan stokastik ya, stokastiknya menarik golden cross, MACD emang masih dead cross, tapi sambil falling wedge seperti ini dan dia masih di area plus ya, tinggal price action 2530 naik, pasti besok MACD nya golden cross gitu ya, simpelnya seperti itu. Coba kita lihat broksumnya si Mayora hari ini, small akum gitu ya, KZ yang beli, ZP yang beli, tapi AZ sama BK sama AK buang barang teman-teman untuk Mayora sendiri. Coba kita lihat nih, foreign justru distribusi 4,5 miliar. Jadi menurut teman-teman Mayora menarik kan nih buat kita koleksi? Kalau gua menarik. Stop lossnya berapa? Kalau beli di 2530 ya udah jelas, kalau jebol dari 2520 nya gitu ya. Berarti kalau gue pribadi gue bakal kalau teman-teman berani agak jauh nih, coba kita lihat. Nah kalau berani agak jauh ya 8% lah di sini. Nah 2330 targetnya sebetulnya dari target falling wedge itu bisa sampai 2940. Kalau dari Fibonacci extension 3000, 18% risk and rewardnya 2/4%. Menurut teman-teman menariknya nih, silakan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan lagi-lagi gue mau ngingetin disclaimer on ya, jangan jadiin ini analisa sebagai patokan satu-satunya untuk jual dan beli. Teman-teman wajib research lagi supaya teman-teman makin pede ke depannya. Dan gue mau infoin bahwa udah ada channel Telegram yang kita bisa diskusi di sana, ada 1 arah dan 2 arah. Silakan join, lihat link di deskripsi ya teman-teman. So see you in the next video. Bye bye.